Saya juga mau, tapi itu mainan sayangnya. Iya Pak. Bukan uang asli. Iya, Baru diambil. nanti ke mainannya bujang. Kamu tidak pasti itu mau. Uang mainan itu. Nenek mirip banget sama uang asli. Nggak bisa aku pakai terus ya Indah. Pulpenku di wifi ki. Tidak datang di wifi. Baru 2%. Ini ada perlu mana? Pala itu. Mana pulpen dah? Bilang tadi enggak usah. Saya bilang mana nih? Oh iya. Kalau enggak ada. Terus siapa tahu bisa berita. Iya. Gimana kita? Sembarang kan ini enggak betul. Kita bisa spekulasi. Nggak tahu deh. Iya itu Kak Muhammad dan penyakit asal ya bukan tidak bukunya yang ada di untuk penilaian ya. Penilaian ini tidak hanya dari ujiannya dan sana, jadi banyak kriteria untuk itu. Yang pertama adalah kehadiran minimal 80%. Kalau nggak ada 80%, jadi absennya itu boleh 2 kali. Kalau selama saya mengajar kemudian 3 kali absen, nggak bisa ditambah. Nah, kemudian yang penting juga adalah pada saat ibu kasih tugas, misalnya ya, membuat atau kirim atau membuat makalah dan lain-lain, kemudian kalian pas tidak datang hari itu sehingga tidak tahu misalnya itu kan pasti dikirim ada oleh biasanya sesuai dengan deadline kapan harus terakhir itu. Nah itu kadang banyak yang tidak memenuhi aturan, jadi tidak memasukkan tugas, tidak ada nilai kuis dan sebagainya, tapi tidak melapor sebelum ini atau sebelum penilaian akhir. Nanti pada saat akhir tiba-tiba nilainya C atau nilainya D, kemudian saya merasa rajin, lalu saya rasa saya rajin, kemudian saya kerjakan semua tugas, tapi kenapa saya dapat C ya. Nah itu coba diingat-ingat, apakah kalau memasukkan tugas itu juga nilainya maksimal ya. Jadi
semua masuk, belum tentu juga yang kemudian otomatis dapat. Apalagi yang tidak memasukkan nilai, masukkan itu ada persentase. Apalagi untuk mata kuliah ini saya ingatkan karena ada hama, ada penyakit, jadi ada dosen dari hama itu hubungan dengan ada apa itu. Kalian ya, jadi nggak bisa misalnya nanti apa kuliahnya kayak itu saja. Belum tentu. Mungkin di ibu bagus tapi di ibunya atau di pabrik ternyata ya. Jadi sekarang itu kita juga baik sistem sehingga nggak susah untuk tiba-tiba merubah dari C karena semua by Excel kita masukkan nilai saja itu harus betul. Nanti kita lihat. Jadi kita dosen itu juga sebetulnya ini sih ya kalau lihat misalnya satu kelas nanti tidak semua gitu ya akhirnya tambah minta lagi tambah semua ditambah nilai supaya agak jadi bukan berarti kemudian anak-anak dijelaskan sehingga benar sebetulnya lebih jadi kita kadang-kadang juga tahun ini dari absen dia rajin kita tapi yang penting kalau kalian masukkan juga semuanya ujian yang bagus kemudian juga kajiannya ini insya Allah di atas C sudah karena coba lihat A minus B plus B minus C plus C 7 tanda dilewati buat kalian sudah jauh sekali jadi kalau dapat D itu berarti parah istilahnya memang banyak sekali nilai yang kurang ya sehingga tidak bisa jadi sama kita namanya hama dan penyakit perkapalan tapi itu kebagian ya oke jadi produk pertanian itu kena sebenarnya bila tidak pada saat dia di dalam ruangan kemudian penyakit tapi bisa saja nanti setelah disimpan di pasar kemudian baru apakah memang hama berakian kemudian nanti kalau disimpan itu kan biasanya kita menaruhnya di mana tuh? Kalau saya tadi habis belanja, kalian naruhnya di kulkas, tapi dibungkus apa enggak? Bungkusnya pakai apa? Jadi kalau plastik apa tuh? Kelembabannya tinggi atau rendah? Tinggi, keringetan gitu ya. Nah itu ternyata kalau ingin lebih tahan, sebenarnya tidak main. Dan juga beralih, ada biasanya kalau kita habis minum itu ada bentengan kertas. Ya, kertas di Indomaret atau apa ya, itu jangan dibuang, paling bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kertas kantong kardus. Itu kalau kalian misalnya pengennya menghemat belanja mingguan gitu ya, kemudian simpan di kulkas tadi atau belum terbaik. Tapi 2 minggu bakal kantong kertas ini yang selalu ya. kertas biji yang bisa dikasih yang bisa apa Jadi fase panen ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah periode pra panen. Kita katakan dia sebagai pre-harvest period. Periode lapangan, periode dan fase
dipungut atau diambil dari lapangan sampai dikumpulkan di suatu tempat. Kita sering melihat misalnya panen padi. Panen padi kan nggak langsung diangkut dari sini ya. Setelah dipanen, kemudian diletakkan di pinggir gudang atau panen, kemudian nanti baru diangkut. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah periode pasca. Nah ini yang kita istilahkan sebagai fase post harvest. Post itu artinya setelah. Pasca itu artinya. Nah untuk yang kedua ini adalah rentang waktu antara saat dipanennya hasil tanaman sampai hasil tanaman tersebut dikonsumsi. Ya. Jadi inilah yang kita nanti fokus di sini, periode pasca. Nah, tentunya untuk menghindari kerusakan, untuk menghindari kerugian akibat serangan organisasinya, maka kita perlu melakukan penanganan. Jadi tadi salah satunya yang dikatakan kalau kita dari belanja di pasar, kemudian ingin menyebar, maka sebaiknya pilih kemasan yang cocok. Meningkatkan hasil dan kualitas hasil. Jadi di sini tentunya kita harus memastikan bahwa waktu panennya tepat, tidak terlalu lambat. Kalau mangga misalnya dipanen, itu biasanya kan tidak menunggu sampai kuning. Nanti dia sudah matang secara fisiologis, tapi belum terus bawahnya kemudian disimpan, didistribusikan ke pasar, supermarket, kemudian nanti jadi untuk meningkatkan hasil dan kualitas, maka tentunya tadi waktu panen tepat, kemudian bisa mengurangi kerugian hasil dan dapat terhindar dari kerusakan fisik ataupun hama dan penyakit. Kemudian tentunya kalau penanganan pasca panennya juga optimal, maka bisa meningkatkan nilai tambah baik dari sisi harga, kemudian juga hasil titipan maupun limbahnya itu masih bisa dimanfaatkan. Kemudian dapat memperpanjang proses, artinya durasi untuk bisa dijual atau disimpan itu lebih. Kemudian produk lebih aman dan nyaman. Siapa yang punya tanaman kemudian pernah panen sendiri? Pernah di tanaman Orang di rumah punya tanaman. Bukan di kosan, di misalnya pernah panen? Kalau kemarin biasanya pilih yang merah-merah atau masih yang orange? Biasanya lebih awet yang mana? Terus kalau kalian belanja di pasar, beli tomat, belinya yang sudah merah-merah atau saya biasanya beli sebagian yang merah, tapi sebagian yang masih setengah. Kan kita nggak semua kali makan langsung kilo gitu ya. Jadi itu tadi kita mesti pintar juga memilih dan memilah-milah supaya proses penyimpanannya bisa lebih lama. Kemudian pentingnya penyakit pasca panen. Jadi pasca panen dapat menurunkan hasil baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas. Kemudian juga berdampak pada turunnya pendapatan akibat berkurangnya atau hilangnya nilai ekonomi produk nasional. Jadi setiap orang, saya kira kalau pergi membeli sesuatu kan juga pasti membeli. Apakah kalian kalau ada mangga yang ada yang sedikit apakah membeli yang agak mahal tapi bagus? Yang mana kalian beli? Bapak
sisi pendapatan penjualnya jadi lebih turun. Jadi mereka kalau berdagang kan butuh juga dalam jumlah besar sehingga tidak bisa. Tapi kalau pedagangnya ini lagi bukan pedagang yang besar, pasti mereka juga. Jadi kalau kita ya, depan dengan lagi dalam saja. Penyakit pasca panen dapat berdampak pada kesehatan konsumen karena beberapa pasca panen. Nah ini dia, coba perhatikan. Kenapa tadi kita memilih yang bagus, kalau kita agak mahal, karena ternyata produk pertanian yang akan dikonsumsi langsung itu kalau kita pilihnya yang tidak bagus, apalagi kalau misalnya kamu dengan porsi bisa membahayakan. Jasa tambahannya. Apalagi kalau kalian misalnya suka beli yang jadi, kalian percaya nggak? Murah-murah, bikin bumbunya, kayaknya sengaja milih cabai misalnya, sambalnya ya, dia nggak beli yang baru. Ada di penjual di pasar itu istilahnya BS, kalau dengar ya, kalau BS pisang, cabai dan sebagainya. Itu yang dibeli, kemudian nanti itu di-blender, kemudian ditumis sampai jadi udah nggak ada yang ya. Nah itu makanya kadang-kadang kenapa ya kalau makan misalnya di pinggir jalan kita pakai sambal sampai rumah harus mulas. Nah itu ternyata lebih banyak berasal dari cabai karena mereka biasanya memilih cabai yang kurang tapi tidak terlalu bagus. Jadi beberapa faktor yang pasca panen itu bisa masukkan dan maksudnya itu oke, jadi ini dicatat ya, periode pasca panen itu panjang, ada A sampai C. Siapa yang banjir rumahnya? Tadi? Saya banjir. Mulai ini baru mulai. Oke ya, jadi kita lihat periode pasca panen itu sampai sini. Mulai panen, pengangkutan, pemilihan atau sorting, selecting, pemilahan atau grading, pemasakan, ini yang proses disimpan dulu, kemudian penyimpanan, ini kalau kita kemudian ada proses pengolahan ya, pengolahan dimasakkan atau dibuat produk-produk yang lain. Kemudian ada penempakan, packaging, kemudian penyegaran, kemudian pemasaran. Tetapi harus diperhatikan juga ya, bahwa tidak semua produk kemudian tidak semua produk melewati semua proses ini. Karena ada juga misalnya yang press marketing langsung ya, tidak dikemas, tidak di packing, tidak yang sering kalian lakukan yang mana? Bagian mana? Panen. Pernah panen? Senang ya? Senang. Tapi tergantung panennya. Kalau panen durian senang. Kalau panen dari panen. Jadi panen pengangkutan kita di kita ini juga masalahnya adalah belum banyak misalnya petani-petani itu yang punya fasilitas pengangkutan yang berkelanjutan. Tapi kalau kalian lihat ada truk-truk yang warna silver pakai box, biasanya ada bulannya juga. Untuk produk-produk yang
di lahan di sortir mana yang misalnya dari warna dan kemudian juga ada istilah grading. Siapa yang tahu istilah grading? Misalnya kita sebagai pedagang mangga, kira-kira kalau grading itu diapain? Diapain ya grading? Berdasarkan kualitasnya ya. Ada grade A, grade B, grade C, ada yang dari BS ya. Jadi misalnya dari mangga ada yang memang secara beratnya nah itu namanya dijual misalnya itu ada untuk pasta, ada untuk yang hari pertama di rumah oke, berikutnya dari ya penyimpanan di sini ada beberapa produk yang membutuhkan penyimpanan supaya dia bisa disimpan. Jadi di sini manfaat dan tujuan penyimpanan yang pertama memberi waktu agar hasil tanaman siap dikonsumsi. Kemudian yang kedua mempertahankan kualitas hasil tanaman. Jadi di sini melalui proses penyimpanan ada yang melalui proses pengawetan. Nah, untuk pengawetan itu ada macam-macam. Ada yang sterilisasi dengan sendiri, penggunaan antiseptik, pengeringan, pengasapan, radiasi. Ini radiasi biasanya dilakukan untuk produk-produk yang sebenarnya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ada radiasi langsung matahari. Nah, di sini misalnya buah-buahan. Kalau pengeringan ada beberapa produk yang biasanya dikeringkan. Wah, ada nggak yang dikeringkan? Sampai Buah-buahan dikeringkan, kemudian nanti di packing jadi satu. Ada namanya mix fruit, ya. Ada kurma, ada anggurnya kalau sudah dikeringkan jadinya apa? Ya, kemudian ada peach, apel. Kemudian pengasapan, apa yang diasapan? Ada nggak buah yang diasapkan? Ada dong. Kalau ikan dia diasapkan. Kalau misalnya yang bisa menarik, ada juga ya. Ada yang diringkan, ada yang bukan. tapi pasti kan jalan Kemudian radiasi tadi, kalau dalam jumlah besar sekali, dalam jumlah besar itu melakukan proses radiasi, jadi jalan produk jalan, kemudian nanti dia melewati cahaya, cahaya apa itu sinar ultraviolet tapi pada radiasi tertentu, gelombang tertentu, sehingga semua mikroba itu bisa ya. Kemudian pengaturan kondisi udara, jadi ini atmosfernya yang dia ya, nah, CO2-nya berapa. Kemudian ada penurunan tekanan udara pada kondisi yang global, jadi diturunkan. Nah, dengan cara-cara tersebut maka tentunya kita bisa menaikkan nilai ekonomi tanaman hasil. Kira-kira kalau perlakuan ini harganya menjadi lebih murah atau lebih mahal. Kalau bisa lebih murah karena ada dalam yang dijual. Bisa juga lebih murah. Kalau misalnya perusahaan besar, kalau sudah disterilisasi semuanya, bisa sampai sebulan proses. Bisa sampai 2 bulan. Ini bisa sebulan. Tapi kalau kita yang segar-segar
kalau saya lihat jual pisang kasihan juga ya di jalan. Ada yang banyak sekali pisang. Dia paling dalam makan dia, tapi tidak ada apa-apa. Sehingga modalnya itu kita bisa membeli makan dalam satu hari, kemudian mereka mendapatkan hasil penjualan ya untuk mengembalikan. Nah itu saya kira problemnya masalah yang tentang. Jadi kalau kita simpan dengan baik itu bisa bertahan lama. Jadi karena banyak perempuan ini ya, ibu yang tips-tips supaya kalian nanti kalau jadi ibu ya itu nanti bisa kaya. Kenapa kaya? Karena pintar mengelola apa yang dibelanja. Karena banyak misalnya juga ibu itu malas, karena dia malas belanja hari ini lusa karena harus jadi kelola dengan baik dari simpan. Belum masuk langsung satu plastik besar masuk kulkas tidak dipilih. Jadi ada istilahnya kan fresh saat ini ya. Ini ya. Jadi kita misalnya beli pisang appendix. Pisang appendix itu kalau misalnya apa di begini itu 25.000. Kalau kita cuma taruh aja di meja 3 hari sudah selesai. Kalau dimakan, padahal masih bisa. Kalau mau misalnya apa itu mau lebih mahal, kalian cukup tutup bagian pangkalnya dengan plastik rapi. Ya. Jadi yang bagian ini itu dikasih plastik rapi. Biasanya kan suka didatangi lalat-lalat kecil yang suka membutuhkan sesuatu itu bisa dipakai. Nah untuk yang produk-produk tadi, misalnya kacang tanah, jagung, kemudian bijian ya, yang lain beras, kalian kalau misalnya naruh tempat apa penyimpanan beras, mesti lihat juga jangan yang dekat kamar mandi, karena itu kan masih tingginya yang tinggi, itu bagian bawah nanti juga mengalami kerusakan. Jadi nanti jadi hijau-hijau beras. Apalagi kalau tidak disimpan. Kalau ditaruh saja karung, ditaruh di lantai, sampingnya basah bawahnya tidak basah, ya. Itu bisa menyebabkan aspergillus. Kemudian ada penicillium, itu menghasilkan toksin yang sangat. Jadi pada beras itu ada penicillium, itu bisa menyebabkan toksin. Kemudian yang ini juga sayur-sayuran seperti ini. Jadi kalau dari pasar biasanya kan masih banyak yang jual-jualnya itu berubah kayak rasa kayak kan dulu. Kemudian nanti jangan ditaruh di kantong plastik ya. Kalau kalian punya banyak orang pakai koran dibungkus satu-satu. Jadi setelah dibungkus setelah masuk di dalam kaca itu sampai 3 minggu nanti bisa dicoba. Oke. Nah kemudian produk kosmetik kita lihat di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah yang durable, artinya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua perishable, jadi tidak tahan. Jadi di sini ada asparagus. Nah sekarang tentunya berkembang supermarket yang menjual dalam bentuk frozen. Itu merupakan salah satu teknologi untuk memperpanjang umur. Jadi kan misalnya juga kalau beli frozen juga kan lumayan mahal ya. Kita bisa food prep sendiri. Misalnya tadi wortel, kemudian ada yang lain-lainnya, ini jagung, bibit, jadi masukkan ke freezer. Jadi tadi kan sudah bisa sendiri produk frozen food. Afrika memang makan waktu, tapi kalau 1 minggu kalian lakukan ini, coba nanti dilihat berapa
Jadi gambar yang gelap itu menunjukkan itu adalah negara yang ekonomi sudah sangat berkembang. Semakin terang, kemudian sampai yang merah itu yang paling terbelakang. Indonesia masuk di mana? Plus the flow, masih di berkembang. Bukan dia tambah, masih. Oke, ini benua apa? Benua apa nih? Eropa. Asia, Amerika. Eropa cocok aja. Ini apa nih? Benua apa? Ini suara Australia. Indonesia ini A. Kemudian sangat terbang seleket. ya. Ya. Jadi kenapa kok di negara berkembang tadi itu kerugian akibat pasca panen itu tinggi dibandingkan pada negara-negara maju. Kita bandingkan di ASEAN, kalau panen masih normal, ya. Kemudian juga pemasukan juga masih normal. Walaupun sekarang misalnya nggak ada motor yang dimodifikasi gitu ya. Kalau di daerah sebelah itu kan kita sering lihat panen terus mereka pakai motor, jadi di antara sawah itu dibuat jalan, ya. Cuma di Indonesia sulit untuk diaplikasikan yang seperti itu karena nggak bisa masuk motor, nggak bisa masuk kayak ini karena untuk memiliki lahannya banyak. Dalam satu hektar bisa yang punya mungkin 10 orang, bisa kali aku 10 orang, masih sedikit untuk berlendakan sendiri. Pasti mereka nggak boleh karena sudah kecil mulai dipakai. Tapi di negara maju kepemilikan lahan itu satu orang harus punya minimal, kalau dia punya maka itu harus bisa. Kalau dia orang tuanya punya 10 hektar, ada anaknya 4 itu nggak harus mendapatkan jumlah yang sama, satu orang saja. Jadi yang lainnya diberikan kompensasi dari pemerintah, kemudian satu itu tetap bisa. Apa dia jual atau dia serahkan ke pemerintah, nanti dikasih dari uang. Sehingga kita lihat sekali sebagai pengelola dan lain sebagainya. Betul kita orang punya satu ada yang setengah. Nah kemudian ini juga proses pemanenan kalau yang pakai oke sekarang udah nggak ada sih ya pakaiannya ya, kemudian nanti dia jatuh itu sudah berapa, jadi tinggi sekali kehilangan hasilnya. Beda kalau yang begini, begitu dia masuk mesin langsung begitu dia loncat, langsung masuk ada mesin pengeringnya, langsung ditaruh di tangan. Jadi sangat-sangat efisien. Ini ya. Jadi kenapa kehilangan pasca panen itu sangat tinggi? Yang pertama, tidak tersedia tempat penyimpanan yang sesuai, tidak tersedia sistem pengangkutan yang memadai. Ketiga, kurang perhatian terhadap penanganan produk. Ya, kenapa dia kurang perhatian? Karena modalnya juga mungkin. Ini kita lihat begitu apa? Ini memanen, di atas ini sudah ada mesinnya untuk dia putar gitu sehingga tidak itu lagi sisa-sisa kulitnya, langsung masuk ke profil yang satu, ya. Jadi terintegrasi. Oke, nah akibatnya tentunya tingkat kerusakan dari cacat produk panen lebih besar selama masa panen dan pemindahan produk panen. Jadi bukan pada saat ditanam tapi saat panen. Ini kerusakan karena apa ya? Betul-betul yang jatuh. Pernah lihat orang panen wortel?
berat cenderung begitu. Terus biasanya mereka panen masuk ke karung. Nanti di karung dibawa ke apa tuh air mengalir, kemudian ada 2 orang karungnya itu diisi. Jadi bergesek-gesekan. Kemudian nanti supaya melepas ini. Tetapi kalau itu kan berarti apa? Jadi perusahaan pada bagian padahal ini wortel kan mudah sekali. Makanya kalau sampai di pasar, asalnya nggak pakai ini, nggak pakai supermarket, tapi hanya 2 hari saja dari Apa itu wortel yang dikasih karena tidak dijual setiap hari. tidak untuk mengatasi itu otomatis. Kemudian ini produk apa ini? Imun. Memang lagi jenisnya ya. Ini namanya zucchini. Jenis timun tapi biasanya kalau ini apa? Timun sama bontek lagi sama merahnya saya. Nah itu kira timun sama bontek. Jadi ini kita bayangkan kalau yang seperti ini dijadikan sambal atau dijadikan cabai kering. Itu kan masih Kalian pernah mengira nggak bahwa cabai kering itu ternyata yang kayak ini dikeringkan jadi dibubuk? agak putih. Kalau kita makan Indomie biasanya suka ini nggak harus makan Indomie yang untuk makan. Pernah nggak? Itu maksudnya kalau untuk produk-produk yang apa ada namanya itu kan ada pengawasan dari badan POM. Kalau ada di dalam misalnya dari produk itu mengandung apa membayarkan yang Oke. Jadi terjadinya pandemi terhadap pasangannya itu bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah. Jadi kita lihat ya bisa terjadi sejak benih dipanen dari induknya. Kalau dia ditularkan dari benih itu apa namanya? Istilahnya apa? Seedborne patogen, berarti patogen yang terbawa dari benih. Pada saat tanaman masih kecil, pada saat penyerbukan, atau pada saat pembuahan, itu bisa terjadi karena serangga yang terbawa. Atau pada saat periode prapanen, uang yang dipanen ketika bisa, ya bisa juga. Atau pada saat panen maupun pasca panen. Yang paling banyak terjadi kerusakan pada waktu panen, contohnya itu adalah pada tanaman kentang. Ya. Itu biasanya kalau ada 1 atau 2 yang mulai membusuk, kemudian tidak dilakukan somasi dalam waktu yang singkat, butuhkan itu ya, itu bisa karena lebih dari sampai itu kemudian penyakit mencium kentang yang membusuk dan batas ya, pokoknya harusnya itu ada baunya yang khas karena dia ini proses degradasi dari Oke, jadi tidak selalu pasca panen itu infeksinya saat disimpan, tapi bisa juga berasal mulai dari benih ya, saat diperkenalkan, saat sebelum panen, saat Oke, nah ini kalau nanti ditanya, misalnya nanti ada kuis, kenapa kalian mau ambil ini mata kuliah? Kenapa mau ambil mata kuliah lama dan sedikit pasca panen? Karena kita mempelajari pasca panen itu, sehingga kita bisa mencegah apa mengurangi hasil, kemudian dapat meningkatkan atau mempertahankan kualitas hasil
Ada nggak ya di antara kalian masih banyak ya yang masih tinggal sama orang tua, nggak ngekos berapa orang tua, yang tinggal sama orang tua? Lumayan. Oke, saya tanya dulu, kalian suka bantu-bantu nggak? Males ya? Kalau males bawa, males karena nanti bagi kamu nanti itu laki-laki jadi tidak. Oke. Jadi di sini sekali lagi bahwa penanganan pasca panen yang baik itu akan menekan kehilangan ya, baik dalam kualitas maupun kuantitas, mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak atau tidak layak dikonsumsi. Nah, untuk menekan kehilangan tersebut perlu kita mengetahui biologi. Jadi kita juga perlu tahu nih, oh kalau lemak dia kayak gini, kalau kentang sifatnya gimana. Yang sampai ada nggak yang menyimpan kentang di kulkas terbulan? Enggak. Bawang merah disimpan di kulkas? Iya. Tapi bukan freezer. Kemudian struktur dan komposisi yang benar dasar-dasar panen. Jadi kita bisa tahu transpirasi. Kalau kalian ingin cepat matang, buatnya misalnya bisa ditaruh dekat dengan bawang merah atau bumbu, karena dia mengeluarkan gas. Kemudian bawang merah itu kan tidak, jadi kalau disimpan suhunya agak tinggi, apa yang terjadi? Bumbu kita makanya kita biasanya kalau sebelum berpisah kita masak sampai bawang merah. Kemudian teknologi penanganan pakannya ya. Nah, penyakit pasca panen dibagi dua fase, ada yang buat fase 1, fase 2, ya. Tadi itu ada fase kuning, kemudian ada fase 2. Jadi kalau fase 2 ini adalah setelah dipanen, ya, dari setelah panen sampai di produksi. Kemudian di sini dikatakan bahwa sebenarnya penyakit pasca panen lebih menyedihkan daripada penyakit panen, karena bagian yang terserang adalah bagian yang langsung kita masih langsung kita buang, ya. Kalau misalnya yang di pertanaman kan misalnya daunnya kita tidak aman, tapi kalau yang produknya di pasca panen itu akan langsung kita konsumsi sehingga nah, penyakit pada fase 2 kemungkinan juga bisa berasal dari fase 1, tapi nanti berkembang pada saat di jadi untuk yang tinggal sama orang tua dari berapa orang ya? Ada banyak ya. Rajin-rajin buka kulkasnya, jangan sampai kulkasnya penuh dengan sayur-sayur yang sudah layu dan segala macam berbisa-bisa. Jadi harus selalu kemudian tadi mengganti kemasan lebih caranya itu kemudian
untuk box number ya. Kalau nggak pakai di sini langsung bukan itu mas beli sama itu dari nggak sama beli ini ada yang silakan dengan mudah dengan simpanan angsuran dalam mas kesukaan saya. Nah, di Amerika Serikat ya, ini ada istilahnya market apology. Itu dibantu tersendiri karena mempunyai tujuan untuk mencegah kerugian ekonomis, mencegah perkembangan patogen dan perkembangan. Ya. Jadi tujuan penyimpanan produk viticultura ini memberi waktu produk panen supaya siap dikonsumsi dan untuk mempertahankan agar produk panen tetap berkualitas baik dan tidak mudah. Jadi kita punya prodi ini sebetulnya juga pasarnya luas. Ya. Jadi adik-adik mungkin nanti bisa juga bekerja pada perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya, jadi kita mempelajari bagaimana penyimpanan yang baik, siklus penyakit seperti apa, pengendaliannya juga seperti. Kira-kira kalau sayuran boleh nggak disemprot? Sebelum disimpan disemprot dulu deh. Supaya nggak ada misalnya hamaknya atau Kadang ada jadi kita harus mempelajari kadang-kadang bagaimana kita tanpa bersih tapi tidak menggunakan bahan jahat. Nah, di karantina lingkungan banyak sekali jadi produk-produk hasil ekspor mau diekspor juga dicek ya sampai nanti kesehatan nggak baik juga ya. kita mau ekspor buah produk sayur harus mau yang merasa buah kira-kira bagaimana caranya mencegah supaya nggak terikut bagaimana supaya bisa mengukur dari itu sangat-sangat nah jadi ini nanti adik-adik bisa baca ya materi ini karena waktu kita dipangkas di jam ya ibu akan share di sekolah kemudian nanti kalian bisa kita akan tinggal sedikit lagi masalah sekolah. Di sini di sini ada kelas Oke, jadi ini ada bisa lihat semua ya. Sudah di-share. Ini penugasan juga sudah ada. Memang saya perlu untuk penugasan ini tugas mandiri. Ya. Jadi nanti tugas pertama kalian itu adalah mencari artikel terkait dengan patogen yang terbawa mulai adanya penelitian ya saat penanaman, saat di pertanaman, kemudian sebelum panen, kemudian nanti dibuat kemudian sumber literaturnya. sumber
Tapi lihat visi pola. Oke, saya absen Andrea. Aldo, kemudian Alias, Amelia, kemudian Andi Aisyah, Andi Dania, Andi Alia Fitri, ada ya? Andi Nur Alia Fitri enggak? Andi Nurul Fausia, kemudian Anita, Atia Salsana Lalan, Kristi Sela, Dita Nasya, Eka Nadia, Galini Baik. Irawati, Hidayah, Jana Isnadaw, Vanessa, Tasmianti, Andi Muhammad Jera, Aisyah, Hadir Prof. Nabila, Kira satu lagi. kemudian Kristi, Melisa, ada, yang nggak ada itu nulisnya. Iya, dilewat sama. Ini tapi sudah dikasih lagi ya. Nurul Alia. Iya. Sorry. Kemudian Putri Wulandari, Rama Indah, Hadir Prof. Lesti, Riz Kayang, Rismayani, kemudian Sally, kemudian Siti Pratika, Banjir Bos, ya, Banjir Bos. Tapi dia harusnya bilang kayak gitu. Nanti terus ini ya. Iya, Bro. Sri Nanda Aulia. Bina Satyati. Wafik. Wiwi Air Kawat kembali. Cadang kita mendapat bagian dari Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 1A, 1B, 2 bukan panen ini. Nih, panen panen pakai tahun. Siapa yang dijaga? Oh, lembu di atas. Ini akan menjadi apa?
Oh iya, terima kasih. Nggak ngasapa kak. Ayo anak-anak. Iya, habis itu. Sana 70 menit, udah aku tahu lihat deh. Bukan memang di sini scroll. Nih, review. Penting sama pasca panen. Berarti disuruh jiki review jurnal. Gimana bekerja? Kelihatan nih. Udah. Apa sih pegang-pegang pantat cabul? Besar 70 menit. Nah, ada kelas, weh. Oh lagi pade? Meja panjang untuk meja. Mau ngapain di mana? Yang di tempat duduk. Ini ya meja panjang untuk atau sini ya mau kok? Saya apa? Tapi basah di sini aduh. Basah ada sih tempat. Ambarata. Indah amat di kosmo. Aman tuh saya di lantai 2. Aman dia kedua aku salah saat gua tenggelam. Sayang anunya uang listriknya. Ada Benar.